Bergabungnya Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia tentunya akan menarik banyak minat para pemain keturunan yang selama ini sulit didapatkan oleh pihak PSSI. Dan hal itu benar-benar dirasakan dalam waktu dekat ini setelah Jerry Riwott dan Michelle Baker bersedia membela Indonesia untuk berjuang tembus tebalnya dinding dunia. Bahkan tak hanya itu saja, beberapa pemain juga sudah mulai tertarik, termasuk Ian Maatsen dan Milano Jonathan yang sudah mulai memberikan kode kepada skuad Garuda Merah Putih. Dan jika semua para pemain bisa bergabung, tentunya Indonesia akan menjadi salah satu tim Asia yang punya skuad paling mewah. Maka dari itu, hal yang wajar kalau Australia mulai menganggap Indonesia sebagai salah satu ancaman paling nyata saat ini. Meski rank mereka 130 dunia, tapi jika melihat kedalaman skuad yang dimiliki saat ini, mereka bukanlah tim bau kencur lagi. Dan tak hanya Australia, beberapa negara juga menganggap Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola di Asia. Peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 sejatinya masih terbuka sangat lebar. Saat ini skuad Indonesia berada di posisi 3 klasemen sementara dengan 6 poin dari 6 pertandingan yang telah dimainkan. Indonesia unggul agregat gol dari Cina, Bahrain, dan Arab Saudi. Sementara itu, mereka juga hanya tertinggal 1 poin saja dari peringkat kedua, Australia. Di mana artinya laga Indonesia versus Australia adalah laga penentuan yang sesungguhnya. Karena jika Indonesia bisa mencuri poin dari Australia, maka peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 makin terbuka sangat lebar. Karena di 2 laga selanjutnya, mereka akan sangat diuntungkan karena bermain di kandang saat menjamu Bahrain dan Cina. Dan di atas kertas, Indonesia lebih diunggulkan untuk bisa mengamankan 6 poin. Apalagi di awal tahun 2025 ini, Indonesia seolah tak henti-hentinya untuk membuat kejutan-kejutan tak terduga. Seperti terbaru saat PSSI secara mengejutkan menghentikan Sinteyong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia dan menggantikannya dengan Patrick Kluivert. Bahkan menurut sejumlah laporan, Patrick Kluivert akan memiliki 2 asisten yang bisa dibilang punya track record yang sangat apik di Liga Belanda. Salah satunya ya Alex Pastoor itu. Bahkan dirinya dijuluki sebagai El Professor karena kecerikannya dalam meracik strategi. Dan dia juga menjadi pelatih spesialis untuk membuat tim promosi ke Eredivisie atau kasta tertinggi Liga Belanda. Sementara itu, bergabungnya Patrick Kluivert yang punya nama besar ketika masih aktif sebagai pemain profesional akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemain-pemain keturunan yang selama ini sulit didapatkan oleh PSSI, seperti contoh Milano Jonathan dan juga Ian Maatsen. Tentu jika semua bisa bergabung, timnas Indonesia akan menjadi salah satu tim paling kuat di Asia. Cina, Indonesia bisa jadi ancaman nyata tim Asia. Keberhasilan proyek naturalisasi membuat timnas Indonesia tampil lebih kuat hingga berhasil naik 8 posisi ke peringkat 130 dunia menjadi sorotan media-media Cina. Media Cina 163 mengungkap Indonesia kini telah melonjak dan berkembang seperti roket dan menjadi raja kecil Asia Tenggara yang baru. Media tersebut menyebut timnas Indonesia berhasil menaklukkan Vietnam 3 kali berturut-turut pada Piala Asia hingga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam beberapa tahun terakhir, tim Indonesia mampu menindas tim seperti Myanmar dan Laos. Tidak mudah untuk sesekali bermain imbang dengan Vietnam dan Thailand. Namun, kekuatan tim Indonesia saat ini telah melonjak dan hanya dalam beberapa tahun mereka telah menjadi seperti roket, menjadi raja kecil Asia Tenggara yang baru. Pada babak penyisihan Piala Asia dan Piala Dunia, timnas Indonesia membunuh tim Vietnam sebanyak 3 kali, berulang kali, dan itu bukan suatu kebetulan. Pemain naturalisasi telah mentransformasi tim ini. Dalam kemenangan 3-0 atas Vietnam baru-baru ini, tim Indonesia memiliki 6 pemain naturalisasi di starting 11, yang sebagian besar berasal dari liga papan atas Eropa seperti Eredivisie,
Belgia, dan Seri B. Kurang dari setengah jam pertandingan berjalan, kolaborasi 3 pemain Eredivisie dari Timnas Indonesia dan 1 pemain Seri B sukses mencetak 2 gol, membuat tim Vietnam tidak mudah melawan. Lapor salah satu media Cina 163. Selain 163, media Cina lainnya, yakni YCWB, juga menyoroti kesuksesan naturalisasi Timnas Indonesia yang membuat menang atas Vietnam berturut-turut. Pada babak kualifikasi Piala Dunia sebelumnya, Vietnam dibunuh berturut-turut oleh Timnas Indonesia yang dibantu pemain naturalisasi yang langsung berujung pada pemecatan pelatih Philippe Troussier. Tulis YCWB. Media Cina lainnya, New QQ, juga mengulas kesuksesan naturalisasi Timnas Indonesia. Dalam maraknya naturalisasi di sepak bola Asia baru-baru ini, tim Indonesia menaklukkan 2 kali tim Vietnam melalui strategi naturalisasi yang menarik perhatian luas. Kesuksesan tersebut hanya membuat tim Indonesia bisa melaju ke 16 besar, tapi juga membuat negara-negara Asia lainnya mulai mengkaji ulang pentingnya peran pemain naturalisasi dalam meningkatkan kualitas timnas, ucap New QQ. Dan jika melihat pernyataan di atas, kini Cina terang-terangan menyebut bahwa timnas Indonesia dulunya memang bukan tim yang ditakuti. Tapi melihat perkembangan pesat timnas Indonesia saat ini, terutama dengan bertambahnya pemain-pemain keturunan berkualitas, maka bukan tidak mungkin jika skuad Garuda menjadi raja baru di Asia Tenggara, mengalahkan Thailand dan Vietnam. Media Cina tersebut juga menyebutkan bahwa timnya harus siap mental dan ikhlas jika akhirnya kalah match kedua di GBK nanti. Indonesia mulai diakui setara level tim elit Asia. Sementara itu, dengan perkembangan pesat yang dialami Indonesia dalam beberapa tahun ke belakang, kini sejumlah negara-negara di kawasan Asia mulai risau dengan kekuatan Indonesia yang sudah mulai mendekati level mereka, terutama jika melihat dalam beberapa pertandingan timnas Indonesia akhir-akhir ini. Kualitas mereka semakin meningkat, terutama sejak kedatangan sejumlah pemain keturunan yang berkarir di Liga Top Eropa, seperti Tom Haye, Jay Itzes, Mads Hilgers, Kelvin Verdonk, Maarten Paes, dan juga Kevin Dix. Apalagi baru-baru ini, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, mengaku dalam waktu dekat akan menambah sejumlah pemain keturunan Grade A. Ole Romeni, Pascal Struijk, Emil Audero, Michel Becker, Jerry Riedewald, hingga Mileno Jonathan. Jika semua terlaksana, maka kekuatan timnas Indonesia akan setara dengan tim-tim elit di benua Asia. Dan terlepas dari apapun, semoga saja dalam kurun waktu 2,5 bulan, pelatih baru Indonesia, Patrick Kluivert, langsung bisa memberikan dampak yang nyata bagi skuad Indonesia. Karena sekali lagi, 4 laga sisa di babak round 3 ini sangatlah krusial. Terutama saat melawan Australia, karena laga itu ibarat laga hidup dan mati yang menentukan nasib Indonesia selanjutnya. Dan kita doakan saja, semoga Indonesia terus memberikan hasil yang maksimal. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.